Terhitung sudah 4 hari berturut-turut, gua ngebuat video ngopi soal apapun yang terjadi di negara kita tercinta. Rasanya bosan, terlalu banyak banget misu-misu gitu. Makanya gua sadar diri kalau misalnya di next video ngopi ini kita bakal kembali lagi ngomongin soal sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri dan juga hari kiamat. Kita bakal kembali ngomongin soal rumor Imam Mahdi. Kali ini orang-orang tuh lagi rame banget ngomongin soal Imam Mahdi karena ada satu video lama dari salah satu pejabat Amerika Serikat namanya Marco Rubio, yang kalau nggak salah tuh sekarang dia berperan sebagai menteri luar negerinya Donald Trump gitu ya. Pidatonya dia di tahun 2015 itu kembali lagi rame dibahas sama orang karena dia nyebut kalau misalkan Imam Mahdi itu jelas-jelas menjadi tokoh antagonis dari Amerika Serikat. Ya, jadi dalam video ini kita tahu kalau misalkan ternyata Amerika sudah mengantisipasi kedatangan dari Imam Mahdi. Jadi bagaimana rumornya dan apa yang emang bisa dijelaskan dalam peristiwa ini kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Wah, kita bakal kembali ngomongin soal Imam Mahdi. By the way, disclaimer dulu kalau misalnya gue bukan ahli agama gitu, gue cuman di sini sebagai YouTuber Yaping yang coba buat ngasih ke lu semua beberapa hal-hal yang udah gue baca sebelumnya. Kita sedikit trivia dulu siapa itu Imam Mahdi. Beliau itu merupakan seorang imam yang bakalan hadir di hari akhir ya. Dimana ketika beliau datang gitu ya, beliau akan punya satu tugas utama gitu, yaitu membuat dunia itu seadil-adilnya ya. Terus habis itu ada tugas-tugas lain ya, ngebuat Islam itu semakin berjaya dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau misalnya kita percaya akan hari akhir gitu ya, salah satu iman ya di Islam gitu, lo harus percaya dengan kedatangan Imam Mahdi sendiri. Nah, yang agak sedikit triknya di sini, kita semua tahu kalau misalnya di Islam itu ada yang namanya Sunni, ada Syiah gitu ya. Dimana kalau misalkan kita lihat pandangan antara dua POV tersebut itu beda dalam mengartikan Imam Mahdi sendiri. Kalau Sunni, setahu gua Imam Mahdinya itu masih belum tahu siapa ya, karena kita pun taunya kalau misalnya Imam Mahdi sendiri nggak tahu kalau misalkan dia itu Imam Mahdi sebelum pada akhirnya dibaiat. Iya nggak sih? Cuman udah ada ciri-ciri khasnya. Sedangkan di Syiah setahu gua Imam Mahdi itu udah ada, tapi dalam masa dorman, dalam masa sedang istirahat atau istilah itu lagi goib gitu ya. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Terus habis itu perbedaan-perbedaan lain silakan lu cari tahu sendiri di Google gitu ya, terkait Sunni Syiah soal Imam Mahdi. Nah, menariknya di sini, tanggal 11 Maret 2026, orang Twitter itu langsung tiba-tiba ngomongin soal Imam Mahdi. Soalnya ada satu akun namanya Malcolm M yang nge-share video lama dari pejabat Amerika Serikat yang pernah ngomongin tentang Imam Mahdi. Dan yang ngomong ini ternyata adalah Senator Marco Rubio. Ya, di tahun 2015 kalau nggak salah tuh dia masih jadi senator atau DPR gitu ya. Dan sekarang tuh kalau nggak salah dia ngejabat sebagai menteri luar negerinya Amerika Serikat di zamannya Donald Trump. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah gitu. Kalau nggak salah tuh dia juga salah satu pejabat dari Partai Republikan gitu ya, kandidat kuat untuk jadi presiden selanjutnya di samping J.D. Vance gitu ya. Dimana video ini memperlihatkan bagaimana beberapa pihak-pihak dari Amerika Serikat menganggap soal Imam Mahdi. Kalau misalnya agama Islam itu menganggap kalau misalnya Imam Mahdi itu merupakan tokoh damai, tapi ternyata ya dari POV-nya Marco Rubio ini menganggap kalau misalnya Imam Mahdi justru merupakan sebuah alasan kenapa negara-negara Timur Tengah itu nggak pengen ada kedamaian. Alasannya simple, biar Imam Mahdi turun cepat, terus kemudian proksi Islam itu bisa meluas sampai ke seluruh dunia. Nah, negara-negara kayak Amerika ini nggak suka adanya hal tersebut. Makanya mereka memilih untuk mencari duluan siapa Imam Mahdinya, terus kemudian ingin dibantai. Nih di sini nih. Udah kayak Avatar Legend of Aang gitu ya. Kita bakal lihat dulu bareng-bareng gimana videonya. Caption dari Malcolm M. Imam Mahdi as was their target for assassination, not regime change, say Marco Rubio in a shocking statement about the Iran war. Yes, they seem to know everything about Islam. And therefore, when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam. That Islam will win, and then the whole world will be governed under their set of rules. Ngeri ya, dia tahu gitu soal timeline ini. Cuman sebenarnya ini bukan pengetahuan yang benar-benar dalam banget. Ini pengetahuan basic soal hari akhir kan. Ketika baca beberapa menit pun udah tahu kalau misalnya oh jadi prediksinya kalau misalnya di Islam ini bakal hari akhir, terus kemudian umat Islam tuh disatukan gitu ya. Tapi ada aja nih beberapa anomali nih pihak-pihak yang tidak suka kalau misalnya hal ini bakal terjadi. Salah satunya orang yang mungkin masih punya kekuasaan sekarang. Led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi. They're messianic figure. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi Marco Rubio bilang kalau misalkan Imam Mahdi itu merupakan imam ke-12 ya, atau tokoh mezayahnya atau tokoh kenabiannya.
Perlu kita garis bawahi kalau misalkan ini ngomongin soal imam ke-12, berarti ini adalah pandangan Amerika Serikat terhadap Imam Mahdinya negara Iran atau Syiah. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ya, di mana Marco Rubio bilang kalau misalnya ini merupakan tokoh kenabiannya, jelas keliru. Kenapa begitu? Karena di Islam sendiri Imam Mahdi itu bukan nabi. Justru yang bakal turun ya adalah Nabi Isa. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu udah beda tokoh lagi gitu. Ini kayak semacam jembatan antara hari biasa dan juga hari akhir gitu. Why is this important for us to understand? And why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. Jadi ya, lewat pandangan itu Bang Marco ini ya membuat kesimpulan kalau misalkan orang-orang Timur Tengah, khususnya negara Iran, itu udah bukan orang-orang yang bisa dinegosiasi lagi. Kenapa begitu? Karena pikirannya selalu aja hari akhir. Ini ironis. Kenapa begitu? Kalau misalnya lu lihat beberapa berita-berita terbaru terkait adanya perjanjian antara US dan juga Iran ya soal uranium atau material-material nuklir, Iran selalu aja bisa hadir untuk bernegosiasi. Dan waktu negosiasi mau kelar gitu ya, tiba-tiba boom diledakin sama ya pesawat tempurnya Amerika Serikat sendiri gitu, atau sama Israel. Ini konyol kan, maksudnya kalau misalnya lu pernah lihat beberapa berita-berita geopolitik gitu. Ini kayak seakan-akan omongan yang entah kenapa dipelintir sama mereka sendiri gitu ya. Dan orang-orang ini salah nganggep kalau misalnya ini ngomongin soal Imam Mahdi. Kagak, ini tetap ngomongin soal perang yang ada di Iran. Dan perang di Iran itu gak cuma terjadi di tahun 2026, tapi di tahun 2014 pun ya mereka udah mikirin soal hal ini ya. Remember, waktu zamannya Barack Obama pun ya ada aja gitu selek-selekan antara Amerika dan juga Iran. Cuma bedanya kalau misalnya di zaman Obama gitu ya, mereka berhasil negosiasi, terus kemudian ya udah baik-baik aja gitu, buang, tiba-tiba Trump itu buat kesepakatan lain, Amerika cabut bla 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 segala macam, blur aja langsung. Kejadian kan sekarang beberapa petinggi-petinggi Iran yang udah kena assassinate gitu ya, udah dieliminasi, dan sekarang kita tinggal ngerasainnya ya gimana efek globalnya gitu loh. Soalnya ya lu bayangin aja sebagai masyarakat yang emang mungkin tidak terlalu suka dengan beberapa regimenya atau pejabat-pejabat yang ngejabat, kalau misalnya pada akhirnya dieliminasi sendiri sama negara-negara lain gitu ya, gue yakin masyarakat juga pun pasti bakal ikut ngelawan gitu loh orang-orang yang emang ada di luar aspek negaranya sendiri yang ngasih. Dan mungkin itu yang sedang terjadi di Iran. Well, di video saking naiknya itu udah diberitain sama beberapa portal berita internasional. Salah satunya sama news.com.eu dengan judul Video of Marco Rubio Predicting Iran's Action in 2015 Goes Viral. Dikirim sama Samuel Clench. Gue bahkan ketemu sama video dengan durasi lebih panjangnya. Ini di-share ulang sama akun YouTube Global Islamic Reflection dengan judul Shocking Statement by Marco Rubio about Iran's War and Imam Mahdi Middle East Conflict. Sekali lagi gue harus kasih tahu kalau misalnya Marco Rubio ini ngomongin soal bagaimana posisi Amerika terhadap Iran gitu ya, dan bagaimana Iran War itu bakalan terjadi, bukan ngomongin soal Imam Mahdi ya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Imam Mahdi, selalu ada aja gitu ya topik-topik dan juga pembahasannya dari Timur Tengah. Soalnya kalau misalnya gue lihat dari beberapa artikel gitu ya, negara Iran itu emang sering banget mention Imam Mahdi gitu bakal muncul, apalagi setiap kali adanya pertikaian di Timur Tengah. Nah, yang menariknya adalah satu hari setelah video ini muncul, ada balasan dari akun Twitter namanya Hamza K, ini Chen Blue gitu ya, dimana dia nge-share salah satu paragraf dari jurnal ya, dari jurnal peneliti yang ada di UK atau United Kingdom, Inggris gitu ya, soal informasi kalau misalnya Amerika emang bener-bener rajin banget nyari di mana Imam Mahdi itu berada gitu ya. Captionnya bilang, "You people think it's a joke, but the CIA has files on Imam Mahdi and are planning to assassinate him once he appears. They are literally obsessed and scared with Al-Quran and Islam. But Allah is the best planner and only him who knows and who created Imam Mahdi." Jadi ini sepenggal jurnalnya gitu ya. Gue nggak bisa nih asal ngasih referensi ke sini gitu ya. Gak jelas banget soalnya ini jurnal apa. Tapi setelah beberapa menit gue mencari, akhirnya gue menemukan juga ini nama penelitiannya apa ya. Dibuat sama Fatimah Sadeghi dengan judul The Murshid and the Messiah, Popular Messianism as a Grassroots Political Movement in Contemporary Iran. Jadi penelitian ini membahas tentang bagaimana ekosistem politik di negara Iran itu sangat amat bertumpu pada topik Imam Mahdi. Ya, dan ini udah lama banget dari beberapa tahun yang lalu. Ya, lu bisa lihat bahkan ya ada beberapa paragraf yang sesuai dengan apa yang di-share sama orang Twitter. Nah, bagian ini ya, halaman ke-66. Percis banget dan kita bakal baca bareng-bareng.
Ahmadinejad, whose victory in the presidential election was contested in 2005, and more serious in 2009 with the eruption of the Green Movement against the fraudulent election, claimed a direct connection to the Imam. He called he called his cabinet the cabinet of the hidden Imam, meaning that it is the Imam himself who is governing. On several occasions, he made controversial allegation about the hidden Imam and having connection with him. Nah, jadi dari kalimat ini lu bisa tahu kalau misalkan bahkan ada salah satu periode presiden di negara Iran sendiri yang ngeklaim kalau misalkan pemerintahannya itu secara tidak langsung dipimpin sama Imam Mahdi katanya. In one of the most controversial statement he claimed, we have a document that the United States want to prevent the emergence of the hidden Imam. On another occasion, he declared that the Americans were looking for him so much. Research has been done on him in American University. Jadi dari kalimat ini lu bisa tahu kalau misalkan informasi yang bilang kalau Amerika lagi sering banget neliti soal di mana letak Imam Mahdi itu berasal dari statement mantan presiden Iran yaitu Ahmadinejad tahun 2005. Ya, beliau sendiri bilang kalau misalnya Amerika nih udah sering banget gitu ya aktif mencari di mana Imam Mahdi biar sengaja bisa langsung dinetralisir, soalnya nanti kalau misalkan menurut kepercayaan orang-orang Islam gitu ya dia yang akan memimpin dan mungkin aja bisa menggulingkan pemerintahan dari negara-negara barat terutama Amerika sendiri gitu ya. Lanjut, if I were to count thousands of times the total work of the seminars of Qom, Najaf and Mashhad, I would not have contacted many people who they thought could have been in contact with the Imam and interviewed them and released their information. According to a friend who said that they had completed the case of the hidden Imam and were about to arrest him, they only lack his photo. They know that the only fundamental threat to their century-old empire is the hidden Imam. To complete this adventurous story, he added, the scent of the Imam has filled in the air. Everywhere in the world now there is talk of the Imam by thinkers, experts, even ordinary people. There was resistance once when the Imam's name was mentioned, and they were stigmatized and branded. Of course, some are still beating, but we have already been through them. We are seeing a welcoming mood these days. Kenapa negara Iran sangat amat terobsesi dengan Imam Mahdi? Karena basically, kalau misalnya lu cocok logis sedikit gitu ya, ada karakteristik dari Imam Mahdi yang pada akhirnya dipercaya kalau misalkan mungkin ya beliau itu datang benar-benar dari negara Iran. Dan informasi apa kita bakal dengar bareng-bareng lewat ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Pertama sekali Imam Mahdi itu keluar dari Madinah teman-teman, bukan di negeri Syam. Hadis Sahih menjelaskan dia dari turunan Nabi SAW dan dari kota Madinah. Ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan nanti dia keluar dari negeri Syam, tapi dia akan menuju ke negeri Syam. Menuju ke negeri Syam karena waktu itu Dajjal sudah membuat kerusakan di muka bumi, lalu Imam Mahdi keluar nanti. Kata Nabi SAW, dia dari keturunanku, fisiknya seperti fisikku, gitu kan? Namanya seperti namaku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Ya, kalau misalnya kaitin antara Syiah ya, Ali bin Abi Thalib, keturunan Nabi Muhammad dan segala macam gitu ya. Jadi lu mungkin bakal mendapatkan sebuah kesimpulan kalau misalnya mereka sangat percaya Imam Mahdi datangnya dari mereka sendiri ya. Orang-orang dari Iran kayak gitu coy. Jadi persis Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya semua sama dengan Nabi dan keturunan Nabi SAW dari Madinah. Sampai sekarang memang ada di Madinah asli keturunan Nabi SAW yang memang mereka turun-temurun. Ini hadis menjelaskan masalah itu. Ya, jadi benar-benar keturunan dari Nabi Muhammad gitu ya, yang legit. Ya, dan namanya pun sama Muhammad. Uniknya adalah sekarang banyak banget orang-orang yang namanya Muhammad. Ya gak sih? Tinggal kita lihat aja nih siapa yang pada akhirnya benar-benar bisa dibayat. Kalau misalnya kita sedikit ngambil referensi dari kepercayaan Syiah dan juga Sunni adalah kalau misalnya Syiah sendiri itu dia udah tahu sebenarnya kalau misalkan Imam Mahdi udah ada, cuman emang lagi masa-masa dorman aja gitu ya. Sementara kalau misalkan dari Sunni itu masih menganggap kalau misalkan Mahdi ini belum tahu sampai pada akhirnya dia dibayat sebagai Imam Mahdi kayak gitu. Well, kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya informasi mengenai Amerika Serikat yang sekarang tuh katanya lagi nge-research banget soal Imam Mahdi. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian deh gue. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Kalau misalnya ada di antara kalian semua yang bisa ngoreksi gue, silahkan. Gue dengan sangat senang hati gitu ya diperbaiki segala macam informasinya. Thank you banget sekali lagi udah terus nontonin video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.